Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rencana indah semesta buat kamu. Judulnya itu semua tidak kebetulan. Ini terjadi adalah rencana indah dari semesta buat kamu. Seperti apakah itu ceritanya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Libra semuanya dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Libra. Ini tidak kebetulan, semua terjadi adalah rencana indah dari semesta buat kamu. Dan ini bacaan general, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Libra. Kita akan lihat ya. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu akan bisa vice versa ya. Bisa kebolak-balik energinya. Nah, kita akan coba lihat zodiak-zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Libra. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Libra, kita akan coba lihat ya. Apakah di sini yang terbaca ada Ace of Wands dan ada Queen of Pentacles. Di sini juga ada kartu The Fool. Wow, luar biasa sekali ya. Bahwasanya Libra ini, kamu akan memulai suatu fase baru di dalam kehidupan kamu ya. Seperti mungkin ya di masa lalu itu, hidup kamu itu kayak butuh perubahan ya. Akhirnya kamu merasakan, oh aku harus berubah nih. Ya, kamu mulai merasakan intuisi kamu. Intuisi kamu kayak, oh aku harus begini, aku harus begitu. Karena di sini ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan sebuah tindakan. Aku lihat di sini. Ya ini. Makanya fase baru ini harus benar-benar kamu yakini kalau itu akan bisa terjadi. Ya. Karena mungkin selama ini kamu sudah kayak, aku pengen memulai bisnis. Tapi kayaknya sulit nih. Kayak ya di situ mungkin muncul ketidakpercayaan diri kamu ya, sehingga semuanya berantakan ya. Nah mungkin di sini akhirnya kamu merasa kayak, oh aku harus benar-benar kayak bisa merubah hidup aku, karena aku melihat orang-orang kayaknya bisa kok gitu, kenapa aku enggak? Karena semua itu berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Ya mungkin kamu bisa melihat orang-orang itu sebagai inspirasi bagi kamu, sebagai motivasi bagi kamu, orang lain bisa kenapa aku enggak gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang mungkin harus kamu lihat dan kamu dengar di sekeliling kamu. Tapi kamu jangan mendengar hal-hal negatif tentang apa yang kamu lakukan, tentang apa yang kamu miliki gitu ya. Gunakan intuisi kamu. Karena aku melihat kamu ini akan menjadi seseorang yang kayak bisa merasakan intuisi kamu seperti apa. Jadi sekarang hidup kamu itu benar-benar kayak full untuk diri kamu dan full untuk melakukan apa yang pantas untuk kamu lakukan, apa yang pantas untuk kamu tinggalkan, dan kamu sudah tahu di sini. Ya, kalaupun orang-orang berbicara tentang kamu, hal-hal buruk tentang kamu, abaikan aja mereka. Sekarang saatnya kamu menunjukkan kepada mereka-mereka kalau kamu itu orang yang layak gitu loh. Layak untuk dibicarakan hal yang baik-baik ya, layak diperhitungkan dan lain sebagainya ya. Karena itu ya, aku melihat mungkin di masa lalu kamu, karena di sini ada Four of Swords. Kamu pernah berada di titik paling rendah dulunya ya, Libra. Di mana mungkin kamu saat ini sudah tidak punya apa-apa, kamu dijauhi, kamu kayak tidak diperhitungkan lagi, entah itu dalam keluarga, di dalam dunia pekerjaannya kamu, atau mungkin pasangan kamu tidak
tidak memperhitungkan kamu lagi, dia sudah mengabaikan kamu karena mungkin kamu sudah tidak punya apa-apa, ya. Nah, mungkin dulu saat kamu memiliki semuanya, mereka mungkin mendekat, semua mendekat ke kamu, ya. Nah, disitulah mungkin kamu harus akhirnya sadar, itu juga sebuah rencana indah dari semesta. Biar kamu sadar nih, ini orang-orang yang bagaimana, ini tulus apa enggak, ya, ini modus apa enggak, begitu ya. Jadi harus akhirnya kamu tahu. Disitulah kalau kamu pengen tahu seseorang yang benar-benar tulus, bukan modus, begitu ya. Ya, lihatlah mereka-mereka yang datang kepada kamu saat kamu susah, ya. Tapi kalau tidak ada yang datang, intinya tidak ada yang tulus sama kamu selama ini. Tapi kalau ada yang datang, arti kata masih ada yang tulus. Tapi harus kamu harus yakin bahwasanya semua itu adalah suatu proses kamu untuk menemukan sebuah kebahagiaan nantinya. Kamu harus sadar, ya. Kamu harus tahu itu. Kamu harus yakinkan diri kamu untuk hal itu. Oke? Libra, karena aku juga melihat di sini saat kamu benar-benar kayak udah lelah banget ya. Ini ada gambaran kamu lelah banget nih ya. Karena kamu merasa kayak aku kok udah capek berjuang, tapi kok nggak pernah ya merasakan perubahan dalam hidup aku gitu loh. Dan ini juga menggambarkan ada Nine of Swords. Seolah-olah kamu kayak terjebak dalam satu kondisi. Entah itu terjebak dalam satu hubungan percintaan, entah itu terjebak dalam satu bisnis yang mungkin tidak ada untungnya begitu ya. Di situ akhirnya kamu sadar, oh, aku sudah berusaha untuk memperbaiki tapi mungkin tidak ada perbaikan. Nah, namun disinilah ada kalanya kamu lelah dan istirahat. Harus istirahat. Jangan kamu paksakan untuk melakukannya lagi. Usaha-usaha lagi jangan, stop. Saatnya kamu surrender karena ini benar-benar kayak kamu terjebak gitu loh. Terjebak dalam satu kondisi yang kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu kayak terhenti dan tidak bisa melangkah gitu. Mikir pun tidak bisa. Tapi saat kamu berserah kepada Tuhan, kamu rehatkan diri kamu sebentar, di situ nantinya akan datang ya sebuah kesempatan lagi. Karena di sini juga ada diagnostis ya, di mana kamu akhirnya sadar, oh, mungkin dulu aku ini adalah seseorang yang lupa akan kodrat aku sebagai manusia gitu loh. Manusia itu kan kita manusia itu kan punya kewajiban ya. Ya, mungkin kalau kita agamanya apa, kan ada dong ibadahnya yang kewajibannya ada gitu ya, yang sunatnya ada gitu ya. Nah, itu udah nggak kamu jalani begitu? Atau dulunya, apakah kamu pernah berbicara tentang hal-hal apa, membuat orang tersinggung, atau mungkin membuat orang merasa kepikiran, sakit hati, dan sebagainya ya. Itu juga adalah satu gambaran di mana kamu harus membayar semua itu. Jika seseorang itu merasa sakit hati. Tapi kalau mereka sudah mengikhlaskan, maka hidup kamu mungkin akan benar-benar kayak ringan gitu ya melangkahnya. Nah, disitulah kamu akhirnya menguatkan spiritual kamu memang menjadi spiritual saat ini, lebih kuat gitu loh. Karena aku yakin dengan ini aku bisa menebus semua kesalahan aku, menebus semua hal-hal buruk yang pernah aku lakukan di masa lalu, sehingga kondisi ini cepat berlalu dari aku. Nah, disitulah akhirnya kamu di pack of wands ya. Kamu punya kesempatan untuk melakukan itu. Bisa dikatakan juga Tuhan, semesta, saat kamu surrender, ya mungkin kamu ditemukan nih dengan seseorang. Atau mungkin kamu dipertemukan kepada suatu kesempatan dan peluang. Dan itu kamu bisa manfaatkan. Dan kamu lakukanlah segala sesuatunya untuk bisa menghasilkan dari kesempatan itu. Salah satunya mungkin ya, hadirnya seseorang nih. Kamu mungkin belum kenal nih. Oh, kok bisa ya aku ketemu dia gitu. Jangan-jangan mungkin ini seseorang yang dikirim semesta buat aku, agar aku bisa terbantu gitu loh, agar aku bisa memulai hidup baru aku di sini. Makanya di sini aku juga melihat ya, ada sebuah tindakan, ada fase baru yang akan kamu lalui dan akhirnya kamu akan menikmati hasilnya di sini. Ada Queen of Pentacles, oke? Jadi kamu harus yakin dengan apa yang ada pada diri kamu. Yakinkan dulu langkah kamu ke depannya. Bagaimana? Ya, sehingga yang kamu dapatkan lagi apa? Ada Three of Pentacles. Sebuah kemapanan, sebuah kebahagiaan, sebuah kejelasan gitu loh mungkin dalam suatu hubungan percintaan kamu atau dalam suatu hubungan pekerjaannya kamu ya. Dan di sini aku melihat benar-benar akhirnya kamu merasa kayak puas dengan hasil kerja keras kamu. Oh, ini loh ternyata Tuhan tahu aku membutuhkan ini saat ini gitu loh. Ya mungkin dulu kenapa Tuhan tidak memberikan itu kepada aku? Karena mungkin dulu aku belum membutuhkan.
saat inilah waktunya kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan ya. Mungkin saat orang menjauh dari kamu, saat kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu berserah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan berikan apa yang kamu butuhkan. Kamu harus yakin itu ya. Oke, Libra, kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca selanjutnya. Oke, Libra. Satu lagi. Kadang hidup ini apa ya, lucu, kadang aneh ya. Di setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan ya. Kamu jangan merasa takut berada di titik terendah melulu gitu ya. Oke. Di sini ada disiplin. Nah, mungkin ini yang dibutuhkan oleh diri kamu selanjutnya. Dulunya mungkin kamu merasa kayak apa ya, orangnya itu kayak mudah mudah percaya sama orang gitu. Atau mungkin dalam hal pekerjaan, kamu itu kayak, "Ya udahlah, aku punya bisnis. Aku lepaskan aja sih sama dia," gitu loh. "Aku percaya 100% sama dia," gitu loh. "Aku yakin," ya karena dia teman dekat aku, karena dia saudara aku, karena dia mungkin adik aku. Ternyata ya, kepercayaan kamu itu mungkin disalahgunakan. Sehingga yang terjadi apa? Ya, sesuatu yang sudah berakhir, nah death, kematian. Akhirnya mungkin hancur nih bisnis kamu, atau mungkin akhirnya hubungan kamu hancur ya. Tetapi kamu akan bisa memulai kembali jika ada disiplin ini. Disiplin ini maksudnya apa? Ya mungkin kamu lebih kayak, bukan kita harus percaya, kita boleh percaya sama orang, tapi kita lihat, kita juga harus kontrol. Terkadang ya, pencuri itu mungkin dia bukan seorang pencuri, tapi dia mencuri karena ada kesempatan, bener nggak gitu ya. Ya kalau bener mungkin komen di bawah ya. Nah itu, jadi mungkin beberapa dari Libra di sini harus bisa pahamilah, seseorang mungkin akan melakukan sebuah tindakan penipuan ya, itu karena dia ada kesempatan. Oh, ini saudara aku, oh ini teman aku, dia nggak akan berani gitu loh, nggak akan berani nanya-nanyain ini itu ke aku gitu loh. Ya udahlah aku ambil aja ini gitu, uangnya, keuntungan dan sebagainya gitu. Nah di situ akhirnya kamu sadar, semua yang terjadi itu sebenarnya mengajarkan kamu, ya karena ini, "I'm learning that ending are merely beginning." Arti kata, kamu belajar dari sesuatu yang sudah berakhir ini, dan itu adalah awal baru bagi kamu untuk memulai semuanya dari awal kembali. Ya, tetap menggunakan disiplin, menggunakan kayak, kontrol kamu kepada orang-orang gitu ya. Atau mungkin dalam hal percintaan kamu nih, ada sesuatu yang sudah berakhir di sini, ya. Kenapa Tuhan mungkin memberikan, seseorang yang sudah meninggalkan kamu, dulu cinta banget gitu ya, tapi kok tiba-tiba aja dia meninggalkan kamu, ini kayak miring banget ya. Kok tiba-tiba dia meninggalkan kamu gitu ya. Dan kamu jangan merasa kayak menyesali, kamu jangan merasa kayak, "Oh kok bisa ya dia begitu, dia begini ya, apa aku capek-capek nih udah berjuang buat dia, tapi dia seperti itu, ya aku merasa rugi." Kamu jangan merasa rugi, kamu jangan merasa menyesal. Syukuri bahwa bersyukur kamu, eee, bisa membuktikan bahwasanya dia itu ya tidak pantas buat kamu gitu loh. Karena jika terus-terus menerus seperti itu berlanjut, kamu akan berada di pada hubungan yang penuh dengan kebohongan ya. Jadi akhirnya ya saat kamu mengakhiri semuanya, disitulah akhirnya kamu menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. I bring a state of perfect ya. Aku membahas sebuah situasi yang benar-benar kayak perfect, benar, benar kesempurnaan begitu ya. Sempurna banget. Jadi kamu itu jangan merasa kayak nanti kamu akan makin susah, enggak. Justru semua itu jika kamu pahami, jika kamu berjuang lagi, kamu surrender ya, maka kamu akan mendapatkan keseimbangan. Dan aku juga melihat, kamu juga akan menemukan sebuah kebebasan, kebebasan dalam hidup kamu, di mana kamu akhirnya merasakan, ada mimpi kamu yang benar-benar bisa aku wujudkan. Kamu bebas untuk mewujudkan kapan pun, untuk mendapatkannya kapan pun, ya. Dan aku juga melihat, kamu akan banyak disukai orang. Ini juga ada rasa empati. Bisa saja ini kamu yang benar-benar kayak berempati kepada siapapun, ya. Kamu juga merupakan seseorang yang, kayak akan dikagumi banyak orang, ya. Karena perubahan kamu itu begitu sangat disukai orang gitu. Karena kamu itu tetap tidak sombong, baik hati. Ini juga menggambarkan ya, kalau kamu itu sudah mapan dan baik hati dan tidak sombong. Oke? Nah, inilah dia Libra. Oke? Nah, apapun yang terbaca di sini ya, jika tidak resonate, semoga bisa membuat terhibur ya, kamu terhibur. Jika ini resonate ya, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Intinya
Selalulah berpikir positif, selalulah lakukan hal-hal positif yang baik gitu ya. Tinggalkanlah hal-hal yang negatif. Karena hidup kita itu butuh yang positif-positif ya biar bahagia selalu. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.